Jenius mendadak bersama The Prams. Adik-adik, kali ini The Prams akan melanjutkan belajar kita ya. Kita akan belajar matematika kelas 9 SMP semester 1 ya, pada bab 2 dan ini bagian yang pertama ya. Berjudul persamaan kuadrat. Oke ya. Langsung adik-adik perhatian konsepnya dulu ya. Nanti akan diakhiri dengan latihan beberapa soal yang sangat-sangat menantang. Oke ya. Diawali dengan bentuk ya, mengenali bentuk, juga tentang akar persamaan kuadrat. Begitu adik-adik ya. Nah, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Jadi namanya saja persamaan kuadrat. Maka pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Jadi ciri utamanya itu. Dengan a, b, c bilangan real dan a, ya ingat a, koefisien x kuadrat tentu saja tidak boleh sama dengan 0. Coba adik bayangkan kalau bentuk ini a-nya 0. Berarti ini hilang, tinggal bx plus c sama dengan 0. Itu tidak lagi persamaan kuadrat ya, tapi persamaan linier. Makanya ini syarat mutlak bahwa A-nya tidak boleh 0. Emangnya kalau B boleh 0? Boleh. C boleh 0? Boleh. Yang tidak boleh adalah A-nya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, lebih jauh, X ini dinamakan dengan variabel gitu ya. Jadi kalau X dalam hal ini adalah variabel. Kemudian lihat A di bentuk ini merupakan koefisien. Koefisien dari apa adik-adik? Koefisien dari x kuadrat gitu ya. Sedangkan B tentu saja dia adalah koefisien dari x, jadi yang linier, dan C-nya tidak ada variabel. Artinya sebuah apa? Sebuah konstanta begitu ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi nanti target adik-adik setiap ada persamaan kuadrat harus bisa mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa secara benar gitu ya. Dan ini langsung di contoh ini perhatian. Tentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini ya. Ingat semua mengacu ke bentuk ini adik. Sudah berada dalam satu ruas ya sudah. Berarti di sini adalah ax kuadrat plus bx plus c. Sudah langsung tampak deh ya berapa A-nya? Tentu saja 2. Berapa B-nya adik-adik? Hati-hati, bentuknya itu plus tapi ini negatif. Berarti yang menjadi negatif 4 gitu ya, jangan sampai salah. Dan C-nya 3. Mudah sekali ya. Nah, adapun di contoh nomor 2 adik ya, harus dibawa ke satu ruas adik. Berarti apa ini? M kuadrat 1 ke kiri berarti apa? Min 1 sama dengan 0. Begitu ya. Dan dari sini adik-adik hati-hati, coba cermat, A-nya koefisien yang kuadrat ya. Ini diam-diam ada angka 1 ya, berarti A-nya 1. Kemudian B koefisien yang linier. Di nomor 2 ini variabelnya M ya, dan di sini tidak ada yang M pangkat 1, itu artinya B-nya 0. Sedangkan C-nya konstanta, nyata terlihat yaitu negatif 1. Tuh benar kan? Apakah ini sebuah persamaan kuadrat? Iya. Kenapa? Karena A-nya tidak 0. B-nya 0 gimana? Enggak apa-apa. C-nya 0 boleh? Boleh ya. Asalkan A-nya yang tidak 0. Gitu adik-adik ya. Oke. Ini dalam memahami bentuk umum saya kira ini sudah cukup mewakili. Oke, lalu adik-adik yang kedua. Kita akan belajar tentang akar dan banyak akar dari satu persamaan kuadrat. Sebelumnya ya tentu penting sekali definisi ini. Bahwa akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang mengakibatkan persamaan kuadrat itu bernilai benar. Jadi suatu nilai jika dimasukkan ke bentuk persamaan kuadrat ini, maka kalimat matematika ini menjadi benar. Itulah yang namanya akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, maka akar persamaan kuadrat itu dikatakan juga sebagai penyelesaian persamaan kuadrat. Sama adik ya. Karena apa? Penyelesaian ya selesai. Kalau dimasukkan ke persamaan kuadrat itu sudah menjadi yang bernilai benar. Oke. Kemudian adik-adik,
Dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, banyak akarnya dapat dilihat itu dari nilai diskriminannya. Maka pertama adik harus mengenali dulu diskriminan itu apa, ya. Inilah bentuk dari diskriminan persamaan kuadrat, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya. B tadi ingat koefisien apa? X-nya, A koefisien X kuadrat, dan C adalah konstanta. Nah, nilai D adalah B kuadrat min 4AC. Kemungkinannya ada 3, adik-adik. Yang pertama adalah akar-akarnya adalah 2 akar real berlainan. Jadi akar-akarnya itu real dan berbeda. Maka itu akan jadi jika syaratnya adalah D lebih besar dari 0. Begitu, adik. Kemudian bisa juga 1 akar real saja. Ya, sebenarnya akar-akar persamaan kuadrat itu pasti 2. Lah kok bisa 1 ya? Karena 2 itu bernilai sama. Makanya dinamakan apa? Kembar, ya. Mempunyai akar kembar gitu. Kadang di soal seperti itu. Syaratnya apa? Yaitu D sama dengan 0. Tahu adik ya? Itu. Nah, yang A dan B keduanya adalah real. Gitu adik ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu tidak mempunyai akar real. Kalau tidak real berarti apa? Lebih jauh nanti dinamakan dengan akar-akarnya imajiner, ya. Syaratnya adalah yaitu jika D-nya kurang dari 0, ya. Jika persamaan kuadrat itu akar-akarnya imajiner atau kadang dengan kata-kata khayal gitu adik ya, yaitu tidak mempunyai akar real, syaratnya D-nya lebih kecil dari 0, ya. Adik-adik, pada akhirnya syarat-syarat ini sangat penting ya, karena karakter dari satu soal ini berangkat dari syarat-syarat akar-akar persamaan kuadrat itu sendiri. Maka ya dalam penanaman konsep ini harus ngerti ya. 2 akar real berlainan, D lebih besar dari 0. Akar kembar, D-nya 0. Akarnya imajiner atau khayal ya, D-nya kurang dari 0. Baik gitu ya. Nah, adik lebih dalam di lembar berikutnya. Coba adik perhatian bahwa misal persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu mempunyai 2 akar real, perhatian, 2 akar real X1 dan X2. Maka ada banyak sekali adik hubungan antara X1, X2 yaitu akar-akarnya, kemudian A, B, C yaitu koefisien-koefisien dari variabel baik yang kuadrat, linear maupun konstanta, dan D adalah diskriminan gitu ya. Nah, adik-adik, hubungan yang pertama, maka X1 ditambah X2 ya. Jadi artinya adalah penjumlahan akar-akarnya itu dirumuskan dengan min B per A gitu ya. Sedangkan kalau perkaliannya itu dirumuskan C per A. Ini harus ngerti, harus tahu karena pastinya akan banyak kita gunakan gitu ya. Kalau dikalikan dia adalah C per A ya. Dan yang ketiga adik-adik, selisih mutlak dari X1 min X2 adalah nilai mutlak dari akar D per A ya. Di sini kita ambil nilai mutlaknya. Oke. 1 sampai 3 ini vital sekali. Wajibnya adalah wajib yang tidak bisa ditawar ya. Penjumlahan akar itu min B per A, perkaliannya C per A, dan selisihnya adalah akar D per A. Siap ya adik-adik ya. Nah, pengembangan dari itu muncullah nomor 4 sampai nomor 9. Wow, keren sekali ya. Kalau sudah sampai sini biasanya tanpa triks ya, ini sudah langsung angkat tangan. Tapi sebenarnya adik-adik, ini selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adik, perhatikan misalnya di nomor 4 itu ya, nomor 4 perhatian. X1 dan X2 real berlawanan. Kata-kata real ingat tadi, maka D-nya harus apa? Lebih besar dari 0. Loh, bener ya? Betul, The Pram nggak bohong adik. Kemudian berlawanan. Nah, ingat di matematika ada 2 istilah ya. Ada berlawanan, ada berkebalikan.
Kalau berlawanan itu berarti positif lawannya negatif, kalau berkebalikan itu menjadi seper. Nah ini berlawanan ya berarti X1 sama dengan negatif X2 ya. Nah menjadi syarat ini sebenarnya biasa banget ya Dek ya. Ketika X1 sama dengan min X2, coba min X2 pindah ruas kiri jadinya apa? X1 plus X2 sama dengan 0. Kan sebenarnya maknanya sama aja gitu ya. Tentu saja syarat berikutnya B-nya harus 0. Jadi real berlawanan ya, X1 X2 itu real berlawanan jika X1 tambah X2 yaitu 0, B sama dengan 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Termasuk di sini adalah real berkebalikan, Adik. Ingat tadi sudah saya katakan ya, berarti seper. X1 itu seper X2 atau X2 itu seper X1. Nah, sehingga dari situ adik-adik maka jelas bahwa X1 kali X2 ya itu sama dengan berapa? Kalau X1 seper X2 perkalian silang ada ya, tentu saja ini harus sama dengan 1 gitu ya Dek ya. Ini adalah real berkebalikan. Kemudian syarat berikutnya A harus sama dengan C dan D-nya harus positif. Mengapa? Karena real, begitu ya. Lalu yang keenam misalnya, salah satu nilai X1 atau X2 sama dengan 0. Jadi ditulis ini, X1-nya 0 atau X2-nya 0. Jadi salah satu. Syaratnya apa? Yaitu jika C-nya 0, berarti tidak ada konstanta, dan karena dia adalah real tentu D-nya harus positif. Gitu adik-adik ya. Kemudian yang ketujuh, perhatian. Nilai X1 dan X2 keduanya real positif. Perhatian, real positif. Jika kata-kata real tentu begini. Ya. Lalu positif, kalau dijumlah positif tambah positif kan positif ya Dek ya. Lebih besar dari 0 itu kan positif. Tidak ada apa-apanya. Positif kali positif ya positif, maka X1 kali X2 lebih besar dari 0 ya. Jadi sebenarnya syarat-syarat ini dituliskan dari bentuk-bentuk matematis yang sudah lama kita kenal. Aslinya ya sebenarnya bukan hal baru gitu loh Dek. Sebaliknya kalau real berlainan tanda, jadi bisa plus min atau min plus, maka nah, ingat kalau plus kali min atau min kali plus kan hasilnya min, hasilnya negatif ya Dek ya. Makanya perkaliannya ini kurang dari 0. Kurang dari 0 kan negatif ya. Mengapa D-nya lebih dari 0? Tentu saja karena dia adalah real. Wow, ternyata biasa banget ini ya. Kemudian yang ke-9 Adik, nilai X1 dan X2 keduanya real negatif. Ingat real. Dari tadi ya, real D-nya pasti lebih dari 0. Ya, betul, cocok ya. Cocok banget. Kemudian keduanya negatif. Nah, kalau negatif ditambah negatif itu kan pasti negatif. Makanya ketika ditambahkan negatif kurang dari 0. Wow, apa ini? Tidak ada apa-apanya. Dek, negatif kali negatif apa? Tentu saja positif. Cocok? Cocok banget gitu ya. Jadi dari dasar 1 sampai 3 wajib ya, 4 sampai 9 adalah analisa dan logika, tentu saja berdasarkan sifat, rumus dan kaidah matematika ya. Oke, tidak ada yang ditakutkan ya. Wow, kira-kira bentuk soalnya seperti apa Adik? Oke, baik ya. Kita sudah sampai pada sesi penyelesaian soal. Oke. Perhatian Adik. Jika X1 dan X2 ini nomor 1 ya. X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 0. Tentukan nilai dari seperti ini. Wow, kayaknya bentuk-bentuknya asik banget ini. Dek, coba diingat kembali, X1 ditambah X2 dalam kurung. Itu kalau kita kuadratkan ada atau rumusnya? Ya jadi apa? X1 kuadrat, ingat ya, masih ada tengahnya apa? 2X1 X2 gitu Dek, ditambah dengan X2 kuadrat ya. Tentu ini rumus dasar ya, tidak di bab ini sih ya, karena ini pengkuadratan, tapi adik-adik harus tahu. Sehingga nanti ketika muncul di soal yang A itu, perhatikan adik-adik, soal yang A itu apa toh? Ya, dia adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, itu kan sebenarnya ini saja, Dek. Ini tetap di ruas kanan ya. Coba X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tetap di kanan ya. Lalu yang di kiri tetap 1 tambah X2.
dalam kurung kuadrat. Lah ini ke kiri, berarti apa? Dikurangi 2x1 x2 ya. Formulanya sudah kita temukan ya. Nah, sekarang Adik, kita kembali ke soal. Kita tulis bahwa persamaan kuadratnya itu adalah apa, Dik? X kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Mari Adik-adik, ini artinya A-nya berapa? Koefisien X kuadrat 1 ya, Dik ya. B-nya koefisien X 2 ya, Dik ya. C-nya konstanta 4 gitu ya. Oke, kemudian dari tadi kita tentu saja kita tentukan X1 ditambah X2. Adik ingat rumusnya apa? Min B per A. Langsung dilihat, min 2 dibagi 1 berapa, Adik? Negatif 2 gitu ya. Oke, ternyata X1 plus X2 nya min B per A, min B per A gitu ya. Sebentar, soalnya ternyata negatif, Adik ya. Jadi ini salah tulis ya, ini negatif, berarti B-nya negatif 2 ya. Maka min B per A, min 2 per 1 ya. Jadi ini ada minnya lagi ya, gitu Adik ya. Nah gitu, min jadinya apa? Plus gitu. Jadi X1 tambah X2 nilainya adalah plus 2. Kemudian juga kita hitung Adik X1 kali X2. Tadi apa rumusnya? C per A, betul ya? C per A. C per A-nya berapa? C-nya adalah 4 dan A-nya 1. Berarti 4 per 1 berapa? 4 ya. Oke, dari sini Adik, kita sudah dapatkan nilai X1 plus X2 yaitu 2. Kita juga punya nilai X1 kali X2 yaitu 4 ya. Setelah itu, pelan namun pasti mari kita kerjakan yang A. Bahwa ingat ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini adalah ini tadi ya, bentuknya apa itu? Kurung. X1 tambah X2 itu dikuadratkan gitu Dek ya. Lalu dikurangi dengan 2 kali X1 X2. Ya udah tinggal kita pakai. X1 tambah X2 nilainya 2, maka 2 kuadrat ya, dikurangi 2 kali X1 X2 nilainya adalah 4 ya Adik-adik ya. Oke, sehingga jadinya 2 kuadrat adalah 4 dikurangi dengan 8, negatif 4. Wow, kok gampang ya? Iya, tidak ada yang perlu ditakuti ya ketika kita punya dasar konsep yang mantap. Oke, itu yang A, Dek. Mari kita coba sekarang bentuk yang B. Ya, apa itu? 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Adik-adik, samakan penyebutnya yuk, kali aja ya. X1 kali X2. Yang sebelah kiri, karena tadi X1 kali X2 atas ya kali X2. 1 kali X2 berarti X2. Ditambah penyebut kanan berarti dikalikan X1 toh, maka atas juga kali X1. 1 kali X1. Ya udah. Ye, ternyata X2 tambah X1 tidak lain apa? X1 tambah X2. Nilainya berapa, Dek? 2. Dan X1 kali X2 sudah kita hitung nilainya berapa, Dek? 4. 2 per 4 itu berapa? Setengah. Ya, ketemu deh. Kok gampang ya? Tidak ada yang rumit sama sekali. Jangan-jangan saya rumit. Jangan-jangan sih. Tapi kayaknya enggak deh. Apa sih yang rumit ya? X1 per X2. Perhatian, ditambah dengan X2 per X1. Adik-adik, tentu kita samakan penyebutnya. Kita kalikan yuk. Berarti apa? X1, X2 gitu adik ya. Penyebut kiri tadinya X2 berarti dikalikan X1. Maka pembilang juga kali X1. Padahal sudah ada X1. X1 kali X1 tentu X1 kuadrat gitu adik ya. Ditambah, lihat penyebut yang ini berarti kalikan X2. Maka pembilang harus kali X2. X2 kali X2, X2 kuadrat deh. Wow. Ternyata ya. Dan adik-adik, bukan sulap, bukan sihir ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ternyata jawaban soal A. Betul? Iya. Berapa jawabannya soal A tadi? Dia adalah negatif 4. Ya udah langsung aja kita tulis. Kan udah dihitung tadi. Dibagi dengan X1 kali X2. Berapa X1 X2 adik? Ternyata 4. Ya udah selesai.
Jawabannya negatif 1. Susah apanya ya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Oke adik, tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, berikutnya. Soal berikutnya adik, ya kayaknya lebih menggigit ini ya. Tapi tidak boleh pesimis ya, bersama Teprams. Oke. Ya adik, mari nomor 2. Perhatian. Persamaan kuadrat x kuadrat min 4x ditambah m min 1. Ya, ingat sini adalah ada A-nya, sini ada B-nya, berarti semua ini adalah C-nya. Langsung kita kutip adik ya. Berarti A-nya berapa dik? 1 ya. B-nya berapa dik? Negatif 4. Oke, C-nya berapa dik? Tentu semua itu M dikurangi 1 gitu ya. Adik-adik, kemudian jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai satu akar real, maka nilai M yang memenuhi, perhatian, satu akar real, satu akar, ingat tadi, berarti kembar, ya kan dek ya? Ya syaratnya apa tadi kalau kembar? Maka D-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Emangnya D itu siapa dek? Ingat ya, B kuadrat min 4AC sama dengan 0 gitu. Ya udah, mari kita lanjut. B-nya negatif 4 dikuadratkan positif 16, betul ya? Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 dan C-nya M min 1 sama dengan 0 gitu adik ya. Mari kita lepas kurung, 16-nya tetap ya. Min 4 kali M tentu saja 4M, min 4 kali min 1, ingat min kali min tentu plus 4 sama dengan 0 gitu adik ya. Oke, biarin aja, ini negatif 4M sama dengan 16 tambah 4 berapa adik? Tentu saja berapa? 16 tambah 4 adalah 20, ke kanan berarti negatif 20. Nah sehingga inilah M-nya. Min bagi min plus ya adik ya. 20 bagi 4 berapa adik? 5. Wow, langsung ketemu. Jangan-jangan ada ya, ada lah ya. Gitu ya. Baiklah adik, soal 2 telah kita bereskan ya. Enggak susah sama sekali. Kenapa? Tadi sifat-sifatnya ya toh, jenis-jenis akarnya sudah sangat kita dalami. Tapi nampaknya nomor 3, wow, apa ini? Sekilas lihat ada perbandingan. Wow, menakutkan banget ya. M banding N. Nah, gitu ya. Per atau banding itu sama ya, M banding N. Oke, tapi soalnya kita luruskan dulu adik ya, karena kayaknya sedikit salah tulis ya. M banding N-nya ya, di soal ini maksud saya bukan 2 banding 3 adik, tetapi 3 banding 2 gitu ya adik ya, 3 banding 2. Oke, supaya nanti jawabannya bisa pas dan benar gitu. Oke, tidak ada masalah ya adik-adik. Mari perhatian semuanya. Dari persamaan kuadrat ini adik, ya ingat ya, A-nya itu apa? Koefisien X kuadrat tentu saja 2. B-nya itu apa? Koefisien X berarti P. C-nya itu apa? 27. Wow, di soal ini B-nya yang variabel, kalau tadi C-nya yang masih huruf gitu ya adik ya. Dan semua itu tidak masalah. Kemudian jika M bagi N sama dengan 3 bagi 2, saya jadikan per, enggak apa-apa ya dek ya. M per N sama dengan 3 per 2, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Dan N-nya positif, oke. Ditanyakan nanti nilai P-nya berapa. Ya, P itu tidak lain apa? Dia adalah B dalam persamaan kuadrat itu. Oke. Wow, keren banget bagaimana ini. Nah, adik-adik, setiap kali kita melihat perbandingan ya dek ya, maka itu kita bereskan dulu. Jadi ada M banding N sama dengan 3 per 2, kita dapat persamaan apa? Misalnya M ya, misalnya M. M itu ya sama dengan apa? Perkalian silang ya, 2M 3N. Berarti apa? 3N dibagi 2 gitu ya. Kita punya ini, M-nya itu 3N per 2 gitu. Betul adik ya. Nah setelah itu coba kita kalikan. Kalau M kali N tadi rumusnya apa?
C per A toh ya, dan C-nya adalah 27 dibagi A-nya 2. Betul adik? Jadi M kali N ya itu 27 per 2. Kok angkanya gitu ya? Enggak apa-apa, angka kan suka-suka yang buat soal adik ya, jangan diprotes ya. Kita tinggal substitusi aja M-nya ke sini ya. M-nya diganti apa? 3N per 2 kali N. Ini sama dengan 27 per 2. Wow, enggak ada yang perlu ditakuti adik. Duanya kan bisa dicoret adik. 3 dengan 27 berarti 9 ya. Jadi N kali N adalah N kuadrat. Ingat itu, N kuadratnya 9 berarti N-nya akar 9. Berapa adik? 3 lah ya. Gampang banget ya, kita sudah temukan N-nya. Oke, baik adik. Dengan N-nya ketemu ya otomatis M-nya ketemu. 3N per 2, 3 kali 3 ya, N-nya kan 3 per 2. Jadi berapa ini? 9 per 2. N-nya ketemu, M-nya pun ketemu. Wow, ya. Kita tinggal apa sih yang diminta? Ternyata adalah nilai P. Nilai P itu ada pada B, ya. Dengan demikian adik-adik, karena adanya pada B ya, kayaknya kita harus menjumlahkan ini. Coba M tambah N berapa? M-nya 9 per 2 ditambah N-nya adalah 3. Itu adik ya, jadi penyebut 2 semua yuk ya. 2 semua, berarti ini 6 per 2, 9 tambah 6, 15. Oke ya, M plus N itu 15 per 2. Padahal penjumlahan akar tadi rumusnya apa dik? Min B per A. Min B per A. Nah, min B, B-nya adalah P, dibagi A, A-nya adalah 2. Itu sama dengan 15 per 2. Hurra umum. Ya, dari sini udah nampak dik jawabannya. 2-nya dicoret, 1 langkah lagi. Negatif P sama dengan 15. Jadi berapakah P-nya? Ya udah, negatif 15. Ting 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 ting, selesai. Begitu adik ya. Oke. Nggak ada yang sampai membuat bingung, sampai membuat rumit, nggak ada. Semua biasa-biasa aja. Oh, jangan-jangan nomor 4 rumit, masa sih? Kita lihat bersama. Ini nomor terakhir ya adik ya di sesi ini, dan tentu saja adik masih ada part 2 yang akan membahas masalah bab ini juga ya. Maka pandang terus adik, yang belum subscribe segera subscribe supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu dari The Prams ini. Oke, kita akan bahas berikutnya adik adalah di nomor 4 ini ya. Perhatikan persamaan kuadrat ini. Oke, langsung. A-nya berapa adik? 1. B-nya berapa adik? Tentunya 6 gitu ya. C-nya berapa adik? Semua ini adik ya, apa itu? 3M ditambah 1. Oke, A, B, C-nya sudah beres ya. Nah, soal nomor 4 sebentar kita cek dulu X kuadrat. Oh iya, di dalam soalnya itu adalah negatif adik, sorry ya. Ini bukan plus tapi min. Jadi X kuadrat min 6X plus 3M plus 1. Jadi B-nya adalah negatif 6 gitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian mempunyai 2 akar real berbeda. Ayo gimana tadi? 2 akar real berbeda. Kalau real sama kan M-nya sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 imajiner ya. Berarti 2 akar real berbeda, syaratnya D lebih besar dari 0 gitu ya. Ya udah, ingat D, B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Baik ya. Mari perhatian. B-nya negatif 6 dikuadratkan tentu 36. Dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 3M ditambah 1. Ini lebih besar dari 0. Gitu adik ya. Oke, lepas kurung. 36-nya tetap ini ya. Min kali plus berarti min ya adik ya. 4 kali 3, 12. 12M ya. Kemudian min 4 kali plus 1. Min 4 gitu ya. Dia nanti lebih besar dari 0 ya. Adik-adik, ternyata ya materi prasyarat dari bab ini adik-adik harus memahami pertidaksamaan linier. Ini kan akhirnya kan ini adik bertemu dengan apa ini?
pertidaksamaan linear. Tapi ya tidak masalah ya. Oke, itu kan sudah materi berlalu. Kita ingat kembali nanti. Negatif 12M, adik lihat 36 kurangi 4 berapa? Positif 32. Tapi kita pindah ruas. Plus jadi min 32 gitu adik ya. Nah, sampai di sini ada hal yang teramat sangat penting. Adik-adik nggak boleh abaikan. Apa itu? Yaitu kalau min gini, pertidaksamaan akan kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya harus dibalik. Ya, lebih besarnya menjadi lebih kecil. Untuk apa toh kali min 1? Supaya tidak bertemu dengan negatif. Jadi kali min 1 ini 12M ya. Tandanya harus dibalik. Set berapa, Dek? 32. Hati-hati. Tanpa membalik tanda mutlak salahnya ya. Dan di sini ingat ini, angkanya sama, tandanya berlawanan ya. Notasinya ini berlawanan, ada lebih besar lebih kecil. Jadi ini teramat sangat penting, terutama ini perubahan ini ke sini adik-adik tidak boleh lalai gitu ya. Dan setelah ini saya kira gampang banget. 32 dibagi 12 kali 2 24, sisanya berapa, Dek? Sisanya 6 tambah 2 8 ya. 8/12. Satu langkah lagi karena ini bisa dikecilkan, dibagi 4 yuk. 2/3. Sret, wik, sret, wik. Nah, selesai. M lebih kecil dari 2/3 ya, lebih kecil. Ini adik ya, ternyata di sini. Hati-hati dengan tanda lebih besar lebih kecil, hati-hati dengan negatif dan positif. Ternyata itu hanya dibolak-balik bolak ya. Oke, baiklah adik-adik, bab ini ya persamaan kuadrat ya, part 1 ya, yaitu mengenali bentuk-bentuk persamaan kuadrat, kemudian juga jenis-jenis akarnya kita sudah berlalu, konsepnya sudah, penyelesaiannya sudah. Berarti sampai jumpa kembali dengan part 2 ya, yang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang persamaan kuadrat. Oke, tetap semangat adik-adik, jenius mendadak bersama The Prams.